Berawal dari kisah seorang narapidana di mana Bond sebagai tahanan baru mendapatkan perilaku buruk dari rekan-rekan seniornya. Pada saat itu, sekelompok geng penguasa penjara mencoba untuk membunuh Bond. Akan tetapi, ia yang sangat mahir dalam seni bertarung, mereka semua dapat dikalahkan tanpa adanya keringat yang ia keluarkan. 2 tahun kemudian Bond akhirnya bebas, di mana untuk sekarang ini ia ingin hidup normal layaknya orang pada umumnya. Bond tinggal di sebuah kontrakan milik seorang kakek yang bernama Roberto. Diketahui Roberto dan anaknya yang bernama Tamara sangat senang menolong anak-anak yang terlantar. Hari pertama menginap di tempat tersebut, Bond mendapat beberapa masukan dari Tamara, di mana Bond sebagai pelanggan tidak diizinkan untuk berbuat hal-hal yang aneh, apalagi Tamara mengetahui bahwa Bond adalah mantan narapidana. Pada malam harinya kita pun diperlihatkan dengan sebuah pertarungan jalanan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Pinball. Meskipun Pinball terlihat lugu, ternyata ia adalah panitia pertarungan yang memiliki beberapa petarung handal. Dengan demikian ia dapat menghasilkan uang dari pekerjaannya itu. Di sela pertarungan tersebut, sekelompok gangster penguasa kota yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama James mendatangi tempat tersebut. Tujuan ia ke sana adalah untuk mengikuti pertarungan itu dengan menurunkan petarung andalannya yang bernama Hammerman si tubuh kekar. James akhirnya dapat memenangkan pertarungan tersebut setelah Hammerman berhasil menaklukkan petarung andalan milik Pinball. Tak luput dari sebuah taruhan, Pinball akhirnya harus merelakan beberapa dolar miliknya untuk diberikan kepada James. Ketika Pinball ingin pergi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan adanya Bond yang telah berada di dalam mobilnya. Bond meminta agar ia dapat mengikuti pertarungan tersebut, dan sebagai seorang petarung, Bond sangat yakin jika dirinya dapat mengalahkan Hammerman. Terlihat Pinball cukup ragu untuk mengikut sertakan Bond sebagai petarungnya. Namun ketika Bond memberikan sejumlah uang, Pinball menyetujui permintaan tersebut dan akan membawanya ke sebuah pertarungan. Sebelum James pergi, Bond mencoba menghampirinya dan tanpa sengaja ia melihat seorang wanita yang terlihat tidak asing. Wanita tersebut diketahui bernama Angela yang memang telah lama bersama James. James yang cukup sibuk, ia pun pergi dari tempat tersebut, dan di saat itu juga Bond akan melakukan debut pertamanya untuk melawan seorang petarung handal yang dimiliki Pinball. Hanya dengan satu kali tendangan saja, Bond dapat menaklukkan lawannya itu. Dari sinilah Pinball mulai tertarik untuk menjadikan Bond sebagai petarung andalannya. Ketika dalam perjalanan pulang, Bond bertanya kepada Pinball mengenai Angela yang selalu menemani James. Ia menjelaskan jika Angela adalah istri James yang sebenarnya 3 tahun yang lalu Angela mempunyai seorang suami. James sebagai ketua gangster sengaja memasukkan suami Angela ke dalam penjara dengan maksud agar melancarkan rencananya untuk menjadikan Angela sebagai istri. Namun Pinball tidak mengetahui siapa suami Angela yang sebenarnya. Di sisi lain, James yang saat ini sedang menemui salah satu rekannya, ia merasa tersinggung dengan tingkah laku rekannya tersebut. Sebagai seorang penguasa kota yang terkenal beringas, James akhirnya membunuh pria itu. Pada keesokan harinya, ketika Bond sedang asik bermain catur bersama Roberto, Pinball ternyata sudah tiba di sana. Dengan pekerjaan inilah Bond harus melakukan rutinitasnya sebagai petarung jalanan. Kali ini ia akan menghadapi seorang di mana Pinball sebagai panitia menantang petarung lainnya untuk melawan Bond. Dengan taruhan yang bernilai cukup fantastis, salah satu rekan Pinball yang juga menjabat sebagai panitia pertarungan menerima tantangan Pinball, di mana ia tidak segan untuk mengeluarkan petarung andalan miliknya.
Tak terima melihat Bond yang dapat mengalahkan petarung andalannya, rekan pinball kemudian mencoba untuk menurunkan semua petarung yang ia miliki untuk melawan Bond. Namun semua lawannya tersebut dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Berkat keahliannya dalam bertarung, pinball selalu membawa Bond ke berbagai tempat pertarungan dan terlihat tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Bond. Esok harinya tibalah pertarungan antara Hammerman melawan Bond. Tampaknya James yang tidak ingin petarung andalannya mengalami kekalahan, ia pun memberikan obat kuat kepada Hammerman. Bond yang mengetahui Hammerman adalah pria kekar yang sangat tangguh, ia tidak takut sedikit pun untuk melawan musuhnya tersebut. James yang mengalami kekalahan, ia pun memberikan uang taruhan tersebut kepada pinball. Dan melihat kemampuan Bond ketika melawan petarung andalannya, James tampak tertarik di mana ia mengundang Bond untuk bertemu di rumahnya. Esok harinya Bond tiba di markas James, di mana James pada saat itu mengungkapkan ketertarikan untuk merekrut Bond sebagai petarung andalan. James berjanji akan membawanya ke sebuah pertarungan internasional dan yang pasti dengan gaji yang jauh lebih besar daripada saat ini. James kemudian memperkenalkan seorang petarung yang bernama Price, di mana ia sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan pria tersebut. Saking hebatnya, Price saat ini dinobatkan sebagai petarung terbaik dunia. Jika Bond berhasil mengalahkan pria itu, maka ia akan mendadak menjadi orang yang sangat kaya. Untuk melancarkan rencananya tersebut, James mengizinkan Bond agar bertemu dengan Angela karena pada dasarnya James mengetahui jika Bond ingin memiliki wanita tersebut. Bond akhirnya dapat bertemu dengan Angela dan dalam pertemuan mereka, Bond memperlihatkan foto Angela yang sedang bersama dengan suaminya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Bond adalah sahabat suami Angela ketika berada di dalam penjara. Namun suami Angela berakhir dengan cara tragis ketika James membayar beberapa pembunuh untuk menghabisi suaminya tersebut. Bond mengatakan kehadirannya itu hanyalah untuk menyelamatkan Angela sekaligus membebaskannya. Ia melakukan hal itu karena Bond sendiri telah berjanji kepada sahabatnya ketika berada di dalam penjara. Bond kemudian menemui James dan memintanya untuk membawa Angela sementara waktu. Meskipun James agak ragu, ia pun mengizinkannya untuk membawa Angela dengan jaminan Bond harus bersedia untuk melawan Price. Setelah itu Bond membawa Angela ke sebuah tempat agar ia tetap aman jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Esok harinya James mendatangi manajer turnamen pertarungan internasional. Ia sendiri bernama Frank. Tujuan James datang ke tempat tersebut tidak lain untuk mendaftarkan diri sebagai peserta, di mana ia akan mengandalkan Bond sebagai petarung. Dengan taruhan 10 juta dolar, James sangat yakin bahwa Bond akan mengalahkan semua musuhnya, termasuk juga dengan Price. 2 hari kemudian, tepat setelah Bond bangun dari tidurnya, James mendatangi Bond dan memberitahukan jika besok adalah hari pertarungannya melawan Price. Akan tetapi Bond menolak untuk bertarung. Dan menanggapi hal itu, James sangat geram melihat tingkah laku Bond dan sadar bahwa dirinya akan kalah jika melawan Bond. James akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Merasa ditipu, James akhirnya memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Bond, dan kali ini Hammerman juga turun tangan untuk menangani masalah itu. Ia pun menemui pinball yang sedang berada di tempat hiburan untuk mencari informasi mengenai keberadaan Bond. Tak lama kemudian, Bond akhirnya menampakkan diri dan berhasil membunuh Hammerman dan juga rekan-rekannya.
Beberapa jam kemudian James mengirim kembali anak buahnya untuk membunuh Bond. Akan tetapi Bond yang ditemani Pinball dapat menghabisi mereka semua. Ketika James menelpon anak buahnya yang telah tewas, Bond menerima telepon tersebut sekaligus memberikan sebuah peringatan kepada James. Tak mau kalah dengan sebuah peringatan tersebut, James juga mengeluarkan sebuah ancaman kepada Bond. Jika ia tidak mengikuti GPS yang telah ia kirimkan, maka Tamara akan menghadapi sebuah masalah besar. Karena tidak ingin hal tersebut terjadi, Bond terpaksa mengikuti James melalui GPS yang sebelumnya telah ia terima dari James. Bond yang mengikuti kemana James akan pergi, tibalah ia di sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah markas besar Frank. Bond akhirnya bertemu dengan James dan juga Frank. Pada saat itu, Bond memanfaatkan momen ketika James mengungkapkan semua rencana busuknya untuk menjadi gangster penguasa kota. Bond berhasil merekam percakapan tersebut lalu mengirimkannya kepada Pinball. Dan bermodalkan rekaman yang ia terima, Pinball kemudian membuat laporan kejahatan kepada pihak kepolisian. Kembali kepada Bond, tampaknya ia terpaksa harus menghadapi Price yang ternyata telah berada di tempat itu, sehingga sebuah pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Terlihat Price yang terkenal sangatlah hebat dalam bertarung. Bond akhirnya dapat memenangkan pertarungan itu. Namun meskipun demikian, Bond malah memutuskan untuk menyerah. Dengan cara itulah Price keluar sebagai pemenang, di mana di sisi lain James harus kehilangan 10 juta dolarnya. James yang sangat marah akhirnya menantang Bond untuk bertarung, dan hanya bermodalkan sarung pedang yang berada di tangannya, Bond dapat mengalahkan James. Tak lama kemudian pihak kepolisian pun menyerbu tempat tersebut, sehingga Bond bergegas untuk melarikan diri. Esok harinya Angela akhirnya tiba di rumah Tamara untuk menemui anaknya yang telah bertahun-tahun tidak bersama. Setelah misi tersebut usai, Bond kemudian berpamitan kepada Tamara, di mana hari ini adalah hari terakhir ia mengontrak di rumah tersebut. Kebetulan pada saat itu, Pinball mencoba untuk membujuk Bond agar kembali menjadi petarung jalanan. Namun Bond menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang damai. Nervioso lo haga propio. Un impulso eléctrico. De por si yo lo encuentro a él. Dikisahkan pada abad ke-16, pasukan Spanyol melakukan penyerangan terhadap bangsa Romawi, dan salah satu korban dari kekejaman tersebut adalah suku Inka. Pasukan Spanyol juga berusaha mencuri sebuah kitab bela diri yang sangat terkenal yang dinamakan Bela Diri Kondor, dikarenakan kitab tersebut adalah kunci bagi seorang ahli bela diri. Seorang pemuda membawa kitab itu, dan sampai saat ini kitab Bela Diri Kondor terjaga dengan sangat baik. Y a estos guerreros los llaman los maestros del puño del cóndor. Pada awal tahun 2023, kejadian serupa akhirnya kembali terjadi, yang mana berbagai kalangan ingin merebut kitab tersebut. Dan untuk melindungi kitab yang selama ini ia jaga, Jeurero sebagai generasi terakhir suku Inka akan melawan siapapun yang ingin merebut kitab itu, termasuk dengan seorang ahli bela diri yang satu ini.
Sebagai seorang pemilik jurus tinju kondor yang terkenal mematikan, Georero berhasil mengalahkannya. Merasa tempat yang ia tinggali selama ini sudah jauh dari kata aman, Georero memutuskan untuk pergi dan mencari tempat tinggal yang baru. Di tengah perjalanan ketika ia beristirahat, lagi-lagi seseorang berusaha menyerang Georero dengan tujuan ingin merebut kitab bela diri kondor. Namun hingga saat ini tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Georero sebagai penjaga kitab sekaligus pewaris bela diri kondor. Dan setelah berhasil mengalahkan lawannya, Georero kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Flashback ketika Georero masih remaja, ia ternyata pernah belajar bela diri kungfu kepada seorang master yang bernama Kwok. Selama 9 tahun belajar di sana, Master Kwok kemudian menyarankan agar Georero terus melanjutkan bakatnya kepada seorang master bela diri kondor yang bernama Gina. Dengan perintah tersebutlah, Georero kemudian melanjutkan bakatnya untuk menjadi seorang ahli bela diri yang sempurna. Kembali ke masa saat ini, di mana saudara kandung Georero yang bernama Gemilo memerintahkan murid satu-satunya yang bernama Kalari untuk mencari keberadaan Georero. Dalam hal tersebut, Gemilo memang telah lama merencanakan sesuatu untuk merebut kitab bela diri kondor dari tangan saudaranya itu. Así que volvió a la carretera. Di sisi lain, Georero akhirnya menemukan tempat tinggal yang baru untuk terus mengasah keahliannya sebagai pewaris bela diri kondor. Kembali ke masa lalu, atas perintah langsung dari Master Kwok, Georero kemudian mengajak Gemilo untuk mendatangi Master Gina. Pada saat itu, Master Gina hanya menerima Georero sebagai murid dan menyuruh Gemilo untuk segera pergi. Dengan perasaan sedih, Gemilo akhirnya pergi dari perguruan tersebut. Hari demi hari pun berlalu, Georero yang sangat bersemangat terus berlatih bersama kedua rekannya, sesama murid dari Master Gina. Dan yang paling mengejutkan, Gemilo yang awalnya pergi kemudian kembali untuk meniru bagaimana gerakan demi gerakan yang dilatih oleh Master Gina. Meskipun Master Gina mengetahui tindakan yang dilakukan Gemilo, ia terlihat biasa saja dan menghiraukan hal itu. Setelah 1 tahun lamanya Georero belajar bela diri di tempat tersebut, usahanya pun membuahkan hasil, yang mana bakat dari Georero mulai terlihat oleh Master Gina. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, dalam fase terakhir ia belajar, kedua rekan Georero memutuskan untuk berhenti dari perguruan Master Gina. Hal itu disebabkan karena mereka tidak mampu untuk melanjutkan latihan yang sangat keras. Untuk menyempurnakan bakatnya sebagai seorang ahli bela diri, Georero terus mencoba untuk menyelesaikan ujian terakhir, yaitu melompat melewati kayu yang telah disusun sebelumnya dengan cara kaki terikat. Di masa terakhirnya belajar bela diri, Master Gina kemudian mewariskan kitab bela diri kondor dan meminta Georero untuk menyimpannya dengan baik, karena dengan kitab tersebutlah ia akan menguasai jurus kondor yang terkenal mematikan. Como alimentar tu espíritu. Namun sebelum pergi, tepat pada keesokan harinya, Gemilo beraksi untuk mencuri kitab tersebut, sehingga ia pun dapat membunuh Master Gina sekaligus menghajar saudaranya sendiri hingga tak berdaya. Pada kenyataannya, Gemilo berhasil membawa kitab bela diri kondor. Kembali pada masa kini, Georero yang berkeinginan untuk minum di sebuah bar
ia mendapat sambutan tidak baik oleh sekelompok gangster. Pada awalnya Jewrero mencoba untuk bersabar, akan tetapi ia terpaksa untuk melawan gangster tersebut. Dan inilah yang terjadi. Cabrón, seamos alguien, weón. Tanpa mengeluarkan keringat, Jewrero dengan sangat mudah dapat mengalahkan mereka. Dan setelah itu, Kalari muncul dengan membawa pesan bahwa ia ingin berduel dengannya di sebuah tempat. Menanggapi hal tersebut, Jewrero pun setuju dengan permintaan dari murid saudaranya itu. Sesaat kemudian, Kalari sebagai murid dari Jemilo pun kemudian menghampiri Master Quok. Dan atas perintah dari Jemilo, ia akan membunuh Master Quok. Dengan cara inilah Kalari memulai tugasnya sebelum berhadapan langsung dengan Jewrero. Dengan kekuatan penuh yang ia miliki, Kalari berhasil membunuh Master Quok. Pada hari ini, Jewrero bergegas menuju lokasi pertemuan dengan Kalari. Dan untuk menepati janjinya, Jewrero merasa sangat siap untuk berduel dengan lawannya tersebut. Sebelum acara inti, mereka berdua melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan tak lama kemudian, pertarungan hidup mati pun dimulai. Ya, Kalari pun tewas setelah Jewrero mengeluarkan jurus kondor dan membuat kepala Kalari pecah menjadi beberapa bagian. Film ini pun akhirnya ditutup sampai di sini, yang mungkin saja masih ada kelanjutannya di film The Fist of the Condor seri kedua.